Assalamualaikum Pak Iin. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Iin? Alhamdulillah sehat bugar, tidak kurang satu apapun. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah ya seperti yang Bapak lihat sehat-sehat. Oh iya Pak, menindaklanjuti obrolan kita kemarin ya, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Betul sekali Bu. Saya minta bantuan Ibu agar mengamati proses coaching yang akan saya lakukan bersama coaching. Nantinya saya ingin tahu apa saja yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari coaching yang saya lakukan. Baik Pak. Ngomong-ngomong, nanti alur yang akan Bapak gunakan untuk proses coaching kali ini alur apa? Saya akan menggunakan alur Tirta. Baik. Kalau begitu sebelum Bapak melakukan coaching ya, kita berbincang sejenak ya terkait proses coaching nanti. Jadi nanti saya akan amati dan melakukan penilaian apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Nah, Bapak ingin saya bantu kembangkan kompetensi yang mana nih? Oh iya. Saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi inti coaching. Misalnya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik ya Pak ya, nanti saya akan bantu Bapak mengembangkan kompetensi tersebut. Kemudian bagian mana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Bagian yang ingin diamati oleh Ibu adalah secara keseluruhan dari awal hingga akhir coaching. Namun yang spesifiknya adalah bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik ya Pak. Lalu bagaimana nih penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan adalah merujuk pada memahami coaching yang telah ditetapkan bersama sejak awal. Saya dan coaching memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin diterapkan dari proses coaching ini. Apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini Pak? Harapan saya yaitu dari proses coaching ini coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, serta kami dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, silakan Bapak kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Esti. Iya Pak Iin, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, hari ini saya baik-baik aja Pak. Kita langsung saja ya Bu ya? Ya siap Pak, boleh. Ya, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Esti menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Baik Pak, menghadapi coaching ini, hari ini saya merasa sedikit gugup juga, merasa tegang juga. Hal khusus itu ada di sini, saya ingin beberapa tantangan di dalam pekerjaan saya yang membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif. Ya, tentu ya, saya menghargai kejujuran Bu Esti. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Siap Pak, ada Pak. Mungkin nanti di akhir sesi saja ya Pak. Oke, langsung saja ya Bu ya. Oke, siap. Nah, kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Esti capai dari sesi coaching ini? Tujuan yang saya ingin capai di sini adalah saya ingin presentasi dengan rasa percaya diri. Kemudian saya ingin membuat audien itu terkesan Pak dengan presentasi saya. Gitu ya. Iya. Bagus sekali ya Bu. Apa sih ukuran keberhasilan menurut Ibu yang ingin dicapai dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa presentasi dengan secara lancar, kemudian tidak ada rasa gugup juga, kemudian serta mendapatkan feedback positif dari para audiens. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Esti merasa gugup ketika presentasi
dan kesulitan dalam melaksanakan presentasi tersebut? Mungkin karena saya sering lupa-lupa kata Pak dalam presentasi sehingga membuat saya jadi lebih gugup lagi. Bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul? Rasa takut ya Pak ya, rasa Ya. gugup itu ya. Rasa takut itu atau rasa gugup itu muncul karena saya tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, kemudian membuat saya gugup itu pastinya. Dan terkadang saya itu merasa bahwa tekanan-tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih sempurna lagi. Iya. Itu ya Bu ya. Iya. Bagaimana nih sekarang nih? Bagaimana Bu Esti menghadapi situasi tersebut? Cara menghadapinya Iya, ya cara Pak ya. menghadapinya. Saya ingin terlebih dahulu nih dari Bapak untuk lebih membimbing saya lagi, kemudian dengan berbagai macam pertanyaan yang membuat saya nanti bisa merenung, kemudian membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman, kemudian yang lebih mendalam lagi mengenai tantangan-tantangan yang saya hadapi ini. Dan saya merasa saat ini saya merasa didengarkan, juga merasa didukung. Baik Bu Esti, sekarang kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Nggak ada sih Pak, saya hanya ingin lebih percaya diri saja. Kemudian selain percaya diri juga saya ingin lebih terampil Pak, terampil saat presentasi. Kemudian saya yakin dengan bimbingan dari Bapak saya bisa mencapai tujuan ini. Siap. Nah, apa sih rencana Bu Esti untuk mencapai tujuan presentasi yang ingin Ibu capai? Mungkin saya akan mempersiapkan dulu Pak, mempersiapkan materinya, materi untuk presentasi nanti dengan secara baik. Kemudian juga saya akan terus berlatih presentasi, diawali dengan latihan dulu di depan kaca ya Pak ya. Kemudian saya percaya nih Pak bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi kegugupan itu. Bagus sekali itu Bu ya. Kemudian ada nggak prioritas yang Bu Esti miliki dalam rencana aksinya? Yang diprioritaskan ya Pak ya. Prioritas yang utama nih yang pastinya saya akan tadi sudah mempersiapkannya, kemudian juga mencari referensi materinya juga, kemudian tadi juga saya bilang mau berlatih terus, diawali dengan berlatih saya dengan di depan cermin, kemudian juga saya berencana untuk meminta feedbacknya yang konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya. Nah, itu yang bagus ya. Kemudian apa sih strategi yang Bu Esti gunakan untuk mencapai tujuan presentasi? Strategi apa ya? Ya, strategi yang tadi saya katakan tadi apa ya? Saya mempunyai strategi tadi yang ke-1 mencari referensi materi, kemudian pastinya referensinya yang baik ya Pak ya. Kemudian juga mempersiapkan slide presentasi itu lebih ke yang menarik gitu. Kemudian berlatih terus dan berlatih, kemudian juga menggunakan intonasi atau suara-suara yang tinggi, kemudian rendahnya gitu. Kemudian juga dengan gerak tubuh saya juga Pak. Wah, bagus ya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Kemudian rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Esti mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Kemudian bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini. Nah, baik Bu, sekarang apa komitmen Bu Esti terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi? Rencana aksi yang saya buat tadi kan saya mencari referensi yang baik Pak. Nah, saya berkomitmen tuh di sini untuk mempersiapkan presentasi itu dengan baik ya. Kemudian terus berlatih juga, kemudian mencari feedback juga dari teman-teman atau mentor saya. Nah, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Esti dalam menjaga komitmen itu? Untuk menjaga komitmen itu pastinya saya akan meminta bantuan ya Pak. Meminta bantuan, yang pertama saya akan meminta bantuan dari teman saya. Kemudian saya akan mencari bantuan dari mentor saya juga untuk memberikan feedback
menunjukkan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi, dan saya percaya bahwa dukungan mereka, teman saya, mentor saya tersebut akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini? Tindak lanjut ya Pak ya, saya akan terus berlatih presentasi ini, kemudian saya akan terus mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya ini. Kemudian kegiatan ini bagi saya tidak akan hanya menjadi fokus sementara saja, karena semua ini akan berjalan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Ide yang sangat bagus Bu Esti. Semoga kedepannya semua rencana dan komitmen Bu Esti bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Esti. Jangan sungkan kalau ada apa-apa. Begitu. Ya Pak In, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, proses coachingnya berjalan lancar. Iya, alhamdulillah Ibu. Masya Allah luar biasa sekali ya tadi proses coachingnya. Sekarang bagaimana nih perasaan Bapak? Alhamdulillah saya bersyukur dapat menjadi mitra bagi rekan saya dan membantu beliau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya performa saya dalam proses coaching tadi sudah cukup baik. Saya sudah hadir secara penuh, kemudian sudah mendengarkan secara aktif pula. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena saya sudah berperan sebagai mitra, di mana saya dominan menjadi pendengar yang baik agar coaching merasa nyaman saat proses coaching berjalan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Dengan senang hati Bu, silakan. Iya. Saya mengamati ya tadi pada saat proses coaching berlangsung, Bapak melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bapak sudah hadir ya secara penuh, sudah menjadi pendengar yang baik, serta mengajukan pertanyaan berbobot terkait permasalahan yang dihadapi coaching. Nah, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Benarkah seperti itu Bu? Nah, sekarang bagaimana nih pendapat Bapak mendengar ini? Alhamdulillah Bu. Namun saya sedikit tidak percaya ya Bu, jika kemampuan saya seperti itu. Namun demikian ya Pak ya, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Nih misalnya tadi saat mengajukan pertanyaan, saya mengamati Bapak melakukan intervensi ya terhadap permasalahan coaching yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya kita hanya sebagai mitra ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak? Oh iya benar Bu, saya ingat. Terima kasih Bu sudah mengingatkan. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi saya ke depannya saat melakukan coaching kembali. Nah, dari diskusi kita ini nih, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi kompetensi coaching ini? Untuk meningkatkan kompetensi di bagian ini, saya akan terus berlatih Bu, agar kemampuan coaching saya semakin meningkat. Bagaimana nih jika hasil pengamatan ini kita catat ke dalam form supervisi akademik? Ya benar Bu, hasil pengamatan ini akan dicatat dalam form supervisi akademik untuk bahan refleksi dan evaluasi saya ke depan. Apa yang Bapak dapatkan dari proses kita ini? Dari proses coaching ini serta dari penilaian yang Ibu sampaikan, saya mendapat banyak pengalaman Bu. Saya juga menjadi tahu hal-hal mana yang harus saya perbaiki dan tingkatkan, sehingga saat saya latihan terlebih dahulu saya fokus kenal tersebut. Baik Pak Ian ya, luar biasa sekali.
Terima kasih Ibu atas waktunya sudah membantu saya mengamati jalan coaching yang saya lakukan bersama coaching. Sama-sama Pak Iin ya. Semoga di lain kesempatan Ibu dapat membantu saya kembali ya Bu. Ya, insya Allah Pak Iin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.